Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Ini modul step down yang pernah saya review, unboxing dan saya coba. Ini ambiar ini guys. Jadi IC-nya ini XL 4015E1. IC-nya terbakar. Jadi ini posisinya nempelnya di sini ya. Ini step down, inputnya 3-36 volt dan outputnya 1,5 sampai 36 volt juga. Ini keren, sudah ada voltmeternya. Jadi ketika dikasih input misalnya 24 volt, biasa ini adaptor printer Canon ya, 24 volt 1 ampere. Misalnya dikasih 24 volt, terus nanti outputnya bisa kita adjust, kita tentukan misalnya 13 volt untuk ngecas aki atau 4,2 misalnya untuk ngecas baterai lithium atau 5 volt untuk ngecas HP. Itu juga bisa kita set seperti itu dan langsung terlihat di voltmeternya. Ini keren, pokoknya silakan lihat reviewnya waktu saya coba pertama kali ya. Sayangnya ini nggak ada proteksi. Waktu saya coba untuk ngecas baterai pak itu kan baterainya banyak banget ya. Baterainya seperti ini, baterai pak ini waktu itu mau saya buat balancing ya, maksudnya buat ngecas satu-satu. Ini jenis LiFePO 4, makanya saya set waktu itu ini di 3,6 volt fullnya ya, sesuai dengan baterainya, kapasitas baterainya. Voltnya itu di tegangan 3,6 volt. Sayangnya waktu itu saya karena kurang hati-hati di outputnya ini saya salah tempel ini guys. Harusnya kan ujung sini sama ujung sini. Karena ini baterainya sudah terangkai seperti ini kan, saya malas harus ngelepas satu-satu. Saya salah pasang ya. Misalnya saya pasang yang ujungnya di atas, saya salah nempel di bawah itu. Pokoknya tegangannya itu sampai sekitar mungkin 9 atau 16 volt ya. Padahal waktu itu saya set di 3,6. Bus, langsung keluar api dan langsung mati. Ya agak kecewa ya karena baru aja saya pakai dan ini langsung gosong mati. Saya kira tadinya yang mati itu hanya di dioda di sini ya. Karena kan proteksinya hanya dioda di sini, outputnya. Jadi meskipun output ketika ada tegangan yang lebih tinggi itu kan dia akan masuk, tetap masuk gitu ya, dia akan masuk dan karena tegangan output lebih besar dari inputnya maka otomatis seperti air lah, karena ini lebih tinggi dia masuk ke rangkaian dan rangkaiannya nggak kuat. Saya lupa 36 atau 42 waktu itu ya, karena mestinya kalau 36 karena ini outputnya bisa memproteksi sampai 36 volt ya. Intinya ini rangkaiannya nggak kuat menahan tegangan yang masuk lewat dari out. Meskipun out ini ternyata masuk juga gitu ya. Akhirnya gosong. Saya coba ganti diodanya. Ini saya ngambil dari rangkaian lain. Ternyata tetap tidak bisa. Panas banget. Dan ternyata saya perhatikan ini memang gosong di IC utamanya. Ya sudah, akhirnya saya coba beli lagi yang modelnya beda. Meskipun ini IC-nya sama ya, pakai XL4015E1. Ini sama. Artinya kepala ininya, prosesornya lah ya. IC ini untuk step down-nya itu sama. Cuma ini lebih sederhana karena tidak ada voltmeternya. Yang ini tidak ada voltmeternya. Cuma ini ada fitur di sini yang di sini tidak ada. Ini jusnya itu ada dua ya. Kalau yang ini hanya satu, yang untuk mengatur tegangan outputnya bisa kita set sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ini ada yang untuk ngatur tegangan yang sebelah kiri ini, dan yang ini untuk mengatur ampernya. Jadi ini sama-sama maksimal di 5 ampere ya. Ini juga dikasih input 5 ampere dan output juga bisa 5 ampere, sama dengan ini. Jadi jangan coba-coba juga dikasih lebih dari 5 ampere ya, nanti ini meletus juga meletus lagi. Jadi ini maksimal di 5 ampere, sama-sama di 5 ampere. Kita bisa set
Misalnya inputnya 5 ampere, kita set outputnya di setengah ampere saja misalnya. Karena untuk ngecas baterai jenis lithium yang kecil misalnya, kalau dikasih 5 ampere itu bisa cepat rusak ya. Misalnya kita set di setengah ampere atau seperempat ampere atau 1 ampere, itu bisa adjustable, fleksibel tegangan dan arusnya atau ampernya. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, di sini ada 3 LED. 1, 2, terus di sini nih. Ketika ini buat ngecas, LED yang ini nyala. Terus nanti ketika yang dicas itu full, indikasi full itu ketika baterai, tegangan di baterai sama dengan tegangan yang kita set. Oke, saya ulangi ya. Misalnya saya set ini di 14 volt untuk ngecas aki ini misalnya. Ketika tegangan akinya sudah mencapai 14 volt, artinya ini sudah full dong, karena yang dicas sama tegangan yang diset itu sama. Jadi dia membacanya itu seperti itu. Ketika tegangannya sama, ini dianggap full, nanti lampu ininya akan mati. Lampu LED yang sebelah sini akan mati dan yang nyala yang sebelah pojok sini. Sama ketika tidak ada beban, ketika hanya dikasih input juga yang menyala adalah LED yang pojok ini. Jadi ini meskipun tidak ada voltmeternya, cukup keren, kita bisa tahu oh ini yang sedang kita cas itu posisinya sudah full. Jadi itu kelebihannya, makanya saya coba beli dan ini lebih murah ya. Harganya ini setengahnya dari harga ini. Saya dulu beli ini sekitar 55.000 atau berapa ya. Dan beli yang ini harganya hanya 24.000 atau ya sekisaran itulah. Cuma memang tidak selengkap ini paketnya. Kalau yang ini dia hanya modul kayak gini dok. Tidak ada heatsinknya juga, tidak ada pendingin. Ini pendingin saya ambilkan dari yang lama ini, yang bekas. Terus tidak ada ini baut-baut seperti ini. Ini yang dulu rencananya mau saya pasang secara permanen gitu, belum sempat malah sudah mati ya. Dan ini baut ini mau saya pasang di sini, ternyata lubangnya beda ya. Ini lebih kecil, jadi tidak bisa. Mungkin cukup saya double tip nanti di sini terus biar nempel di sini. Kita tes, kita coba nanti buat ngecas aki juga ya. Oke, kita colokin ya. LED yang pojok langsung nyala. Ini artinya sudah ada arus input. Coba kita cek inputnya berapa volt. Ini masih salah. Ini harus ditegangan di sini. Ini inputnya 14 ya, 13,9, 14. Kita set tegangannya, kita putar ke kanan searah jarum jam, dia akan menambah voltasenya sampai maksimal di 36 volt atau maksimal di inputnya ya. Cuma inputnya jangan sampai lebih dari 36 ya, nanti rangkaiannya ini yang akan terbakar. 20, 21, 22, 23, 24. Nah ini sudah full, sudah mentok karena memang inputnya hanya 24. Karena ini rangkaian step down itu artinya menurunkan, maka ya tidak mungkin akan outputnya lebih dari inputnya ya. Coba kita turunkan, kita putar ke kiri. Nah ini turun 22, 21, 14, coba nanti berapa ya? 6, 5, 4, 2, 1,2. Oke, sudah nggak bergerak ya, artinya paling kecil 1,2 ya, bukan 1,5, 1,2 volt, 1,2. Kita uji cobakan untuk ngecas aki, berarti kita set di 13,7 atau 14 ya, 13,7. Ini yang plus, yang atas, berarti yang kabel putih ini yang plus. Perhatikan LED-nya ketika ini saya tempel untuk mulai ngecas ya. Dia lampunya tadi nyala terus mati ya. Saya terbalik masangnya. Ini minus. Untung nggak mati ya. Jangan mati dulu. Yang putih ini out plus, yang putih yang plus
Waduh, kenapa jadi salah fatal ini ya. Kita cek ini tegangan akinya berapa. Tegangan aki hanya 10,4. Coba kita buat ngecas ya. Kenapa tidak ya? Karena buat ngecas aki tadi nggak normal ya. Saya kurang tahu, mungkin akinya atau apa. Saya coba buat ngecas baterai lithium aja ya. Baterai lithium ini karena paralel, ini berarti tetap fullnya di 4,2 volt. Berarti kita tentukan dulu, kita set ini di 4,2 volt. Oke, itu sudah 4,2 ya. Sebenarnya tadi sudah saya set 4,2 ya, 4,21 lah. 4,22 minus sini plus, plusnya di sini kita sambungkan. Oke, LED-nya berubah di sebelah kiri. Coba saya ulangi. Ini LED masih di sebelah kanan. Ketika ini dimulai buat ngecas, ini LED-nya berubah di sebelah kiri. Dan nanti ketika full, ini akan balik lagi ke sini. Kita cek dulu baterainya ya. Belum kita cas, kita cek dulu baterainya. Baterainya sudah posisi 3,9 ya. Ketika dikasih mulai dicas, yang ini 4,2, dia mulai mengisi. Jadi sifat tegangan itu seperti air ya. Air itu mana yang tinggi, maka dia airnya akan mengalir ke tempat yang rendah. Misalnya 2 ember, yang satu lebih tinggi, terus dikasih selang ke ember yang kedua. Pokoknya mana-mana yang ember yang lebih tinggi, airnya akan mengalir sampai dapat ketinggian yang sama. Sama dengan ini, tegangan yang dari sini 4,2, terus tadi baterainya 3,9, otomatis dia akan masuk ke dalam baterai sampai nanti di posisi 4,2. Ketika sama-sama 4,2 itu sudah full, tidak akan terjadi pengisian lagi, dan ini indikatornya nanti akan berubah ke sini. Kalau dari sini misalnya hanya 3,5, apa yang terjadi? Padahal ini fullnya di 4,2, maka tidak akan terjadi pengisiannya, karena yang untuk ngecas itu harus posisinya itu lebih tinggi dari yang dicas. Itu sih konsep sederhana ya. Kita tunggu sampai itu full. Coba kita cek arus yang keluar dari sini untuk mengisi baterai itu berapa ya. Kita lepas dulu untuk ngecek arus. Kita putar di arus 20 ampere. Posisinya ngecas, LED di sebelah kiri. Arus yang mengalir dan masuk itu hanya 0,42 ya, 0,42. Apakah ini bisa dinaikkan? Soalnya masalah ampere yang masuk itu juga dipengaruhi oleh yang kita cas itu apa ya. Kadang yang kita cas itu memang dia tidak bisa diisi lebih dari sekian ampere, makanya dia akan posisinya di segitu-segitu. Padahal ini alatnya ini minimal dia akan keluar 1 ampere ya, karena ini inputnya 1 ampere, harusnya minimal 1 ampere. Cuma ini kita tentukan ini sudah tidak bisa, kita putar-putar. Oke, itu turun. Perhatikan LED-nya, ngecas, dilihat itu 0,05, 0,1, dia posisi ngecas. Cuma ketika kita turunkan sampai 0, nah 0 artinya tidak ada arus yang diizinkan untuk keluar dari rangkaian ini ya. Oke, kita putar kembali. Cuma ini hanya maksimal di tadi 0,4. Ini sudah mentok. Artinya baterainya memang hanya mau diisi dengan gitu ya, setengah ampere istilahnya itu. Oke, demikian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan lonceng untuk mendapatkan notif video menarik lainnya. Terima kasih, bye bye.